kita gunakan untuk mengurai kohe kambing ini. Kenapa kohe kambing itu harus difermentasi? Karena kalau masih mentah itu pertama bersifat panas. Jadi nanti kohe kambing ketika langsung dari kandang diaplikasikan ke lahan, itu akan terjadi fermentasi di lahan. Proses fermentasi di lahan ini akan menaikkan suhu kohe tersebut. Nah, penaikan suhu ini bisa membunuh atau bisa mengganggu perakaran, sehingga tanaman itu akan mati ya, atau terganggu lah gitu. Kalau tidak sampai mati ya terganggu. Makanya kalau coba saja misalkan langsung dari kandang terus dibrekin ke tanaman kita, biasanya tanamannya akan kuning, bukan malah menjadi hijau ya, kuning, karena di situ terjadi fermentasi. Dalam proses fermentasi ada termokimia, peningkatan suhu. Yang kedua, ketika kohe kambing langsung diaplikasikan dari kandang ke lahan, itu akan membawa bibit hama. Jadi fusarium salah satunya, yaitu yang biasanya kalau di pisang itu mati pohon, itu terbawa dari kohe kambing yang masih pentah itu. Ya, jadi masih membawa bibit hama gitu. Yang ketiga, masih membawa bibit gulma. Karena biasanya kambing, sapi itu kan makan biji-bijian tuh, yang tidak biji-bijian itu biasanya keluar itu tidak tercerna, sehingga terbawalah bibit-bibit itu. Ketika diaplikasikan ke lahan, tumbuh gulma, tumbuh rumput dan lain sebagainya. Nah, nanti harapannya setelah terfermentasi itu hal-hal yang demikian tidak lagi gitu ya. Tapi tidak serta-merta setelah difermentasi ini tidak ada kelemahannya, tetap ada. Ya, kelemahan yang pertama, pupuk organik itu slow release atau lambat dimakannya. Jadi tidak seperti pupuk kimia, begitu diaplikasikan 2-3 hari sudah wah hijau gitu. Nah, kalau ini tidak, begitu diaplikasikan masih agak lama lah gitu ininya. Yang selanjutnya prosesnya lama, perlu kesabaran. Dari mulai bikin PGPR, dimulai proses ini bisa 1,5 bulan, baru bisa kita aplikasikan ke lahan. Jadi prosesnya lama, perlu kesabaran, perlu keuletan gitu ya. Nah, selanjutnya tetapi dari semua proses itu Bapak Ibu semuanya akan ada nilai yang lebih dari itu. Nilai pertama yang akan kita dapatkan adalah kembalinya biota-biota tanah yang sudah lama terdegradasi oleh pola tanam para petani yang menggunakan pupuk kimia. Ketika kita menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, kimia sintetis yang tidak terukur, itu mohon maaf akan mematikan bakteri-bakteri yang ada di tanah, jamur-jamur baik itu termatikan, sehingga tanah itu makin kesini itu makin hilang kualitas tanahnya. Ya, mohon maaf, sekarang musim hujan. Ketika musim hujan itu daya serap terhadap air oleh tanah itu sedikit. Begitu juga daya cengkramnya. Ketika musim hujan turun, karena daya serapnya rendah, itu begitu hujan ngalir, hujan turun, air cuma ngalir aja di atasnya, sehingga menyebabkan banjir. Begitupun ketika musim kemarau, dulu di sini nggak pernah kekeringan, kok sekarang kekeringan. Nah, salah satunya karena berkurangnya kualitas tanah itu. Ketika musim kering sedikit saja, tanah sudah kehilangan daya tahan terhadap air. Makanya sekarang kok dulu nggak pernah banjir, sekarang jadi banjir. Gitu ya. Dulu nggak pernah kekeringan, sekarang kekeringan. Nah, itu karena penggunaan pupuk kimia sintetis yang kurang bijak, yang terlalu berlebihan. Ya, sebenarnya boleh penggunaan pupuk kimia itu, cuman harus terukur. Nah, kadang di kita kan asal tebar aja gitu ya. Nah, jadi penggunaan pupuk organik itu dalam jangka panjang akan mengembalikan biota tanah sehingga menjadi seperti dulu lagi gitu ya, seperti dulu lagi, tanam ini jadi tanpa pupuk ini gitu, walaupun slow release. Ya, nanti kita mulai saja. Ini tadi saya beli, ini harganya 22.000. Tetapi kalau untuk pengguna pertanian di sini, misalkan untuk pakai sendiri, kalau beli kan harus ada ekonomi keluar lagi, harus bayar lagi. Makanya kita bikin. Nah, ini bikin PGPR. Banyak sebenarnya di YouTube cara membuat PGPR ini. PGPR ini bagus, bukan kata saya saja. Ini sudah diteliti bahkan oleh Kementerian Pertanian pun ini sudah boleh gitu caranya. PGPR ini adalah isolat. Isolat itu ada bakteri kita kumpulkan, kita tahan. Nah, itu isolat.
Ini ada bakteri dan mikroba baik di sini yang akan kita gunakan untuk mengurai kohe kambing ini lebih cepat, gitu ya. Jadi sebenarnya kohe kambing ini tanpa ini pun bisa dia terurai, asal pertama lembab, ya, lembab, terus harus lembab, tidak boleh kering, harus lembab, tidak boleh terlalu basah juga. Ya, dia harus lembab saja boleh, cuman lama 3 sampai 6 bulan baru dia terurai, baru dia menjadi pupuk organik matang. Nah, agar menjadi lebih cepat, kita menggunakan isolat bakteri tambahan, agar bakterinya banyak, dia makanan di situ, segera cepat terurai dia. Nah, ini PGPR. Nanti kalau untuk membuat ini ada perlu pembahasan khusus. PGPR ini dibuat dari perakaran bambu atau perakaran-perakaran yang di musim kemarau dia tahan. Contohnya tadi saya melihat kacang-kacangan itu. Nah, itu kacang-kacangan akarnya itu mengandung banyak bakteri baik ini. Itu bisa diambil akarnya, bisa dicampurkan dengan akar bambu, bisa digunakan untuk membuat PGPR ini. Misalkan putri malu itu salah satu contohnya. Ya, bisa membuat ini. Nah, kita akan membuktikan ini buatan, ini memang lebih bagus ini, cuman ini harus beli kan. Nah, kita akan coba. Ini air harus agak. Menekannya sih bro. Sebenarnya ada alat ukurnya, cuman ini manual saja. Ya. Ini untuk mengukur kadar ion, karena semakin banyak bakteri dan mikroba, dia kadar ionnya semakin banyak ya. Ini nyetrum ya. Nyetrum udah habis. Habis kok. Dia sebenarnya kalau di agak gelap itu, kita buang dulu deh. Apa sih itu? Kurang gelap ya. Nggak Apa apa-apa tadi deh. di situ anu serangnya nek. Embere gue. Tuh sana jadi yang Gelap ya. mana macam gelap. Yang gua harap niat kayak apa beda bisa. Nah, ini sebenarnya kadar Ini gawangan nek Pak. Mema dan Aup ini. Kita minta itu lagi dong yang Kasih gede ngene gawangan teh. Gue kabeh. sama, iya semua itu boleh. Kabeh. Mana terus. Mana kan dipenuhi gue. Gue anak aku nek aku nek gitu baru. Kalau ada satu lagi boleh. Ember sisi maning. Terlalu besar. Yang cilik, Pak. Ember. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Lebih campur. Kalengnya aja ya. Tok. Nang tok. Berarti lagi njot. Umpan minum. Oh iya. Nah, kita coba kadar keterangannya ya. Ini segini. Ini yang sudah dicampur, Foto gedenya sepira. cuman nggak terlalu kelihatan ya. Ini sing E4 ya. Ya. Potong banget, Mbok. Nah, ini kalau di malam ini kelihatan perbedaannya. Makanya Ini redup, ini agak terang, ini terang banget. 20.000. Gitu. Beda memang. Beda lah. Ya, oke, terbukti berarti Nah, beda. ini kayak gini. Ini wattanya seharusnya lebih tinggi, cuman tadi nyari nggak ada. Jadi harus di atas 100 watt ininya. Kalau di atas 100 watt, air bersih itu dia nggak terang. Air murni itu dia nggak terang. Jadi di sini baru agak kayak gini gitu. Tadi nyari di jalan nggak ada dari Madenang sampai ke sini. Ini cuma dapat yang 25 watt apa ya? Berarti saya tadi 100 watt.